Jadi 2016 Oh ketika iya, itu ternyata gerakan menggulingkan Ahok ya Tat ya. sebenarnya bukan gerakan menggulingkan tadi Ahok katanya sih. iya tadi. Nah, jadi gini, aku menjelasin ini. 212 itu adalah menurutku ya, gerakan ketersinggungan orang-orang yang beragama lalu kemudian memang betul. Dalam gerakan itu ada orang-orang yang memang sudah punya niat politik Untuk menggulingkan Ahok. untuk kemudian bersaing dengan Ahok dan mereka memanfaatkan gerakan 212. Ustadz yang mana ini? Aku tentu saja gerakan yang pertama dong gitu kan. Karena aku punya narasi sendiri. Narasiku adalah bahwasanya waktu itu narasiku adalah desakralisasi agama. Karena Ahok bawa narasi desakralisasi agama, bahwasanya agama ini tidak penting di dalam kehidupan. Itu kan narasinya dia tuh. Makanya jangan sampai kalian memilih dengan patokan agama. Karena dia tahu selama patokan itu masih ada, dia nggak jadi. Maka dia harus menghancurkan benteng itu. Tapi dia nggak ngerti sampai di titik mana kekuatannya dia. Sehingga dia berusaha sesuatu yang kemudian di luar daripada kapabilitas dia. Nah akhirnya ketika dia membawa narasi desakralisasi agama, aku nggak mau karena itu pernah terjadi kasus yang sama di Holy Wings. Desakralisasi agama seolah-olah wajar kalau kita menggunakan diksi-diksi agama lalu kemudian menjadikan itu untuk mocking gitu maksudnya. Maria Muhammad. Iya, Maria dan Muhammad dan segala Ya, macam. Nah, itu aku serang tuh habis-habisan karena narasiku adalah justru kita tidak boleh desakralisasi agama. Agama ini harusnya dipakai pada posisinya. Yaitu ada salah satunya bagaimana caranya mengatur negara kan gitu. Ah, itu makanya aku dapat isu radikal kan dari situ. Nah, tapi aku nggak ada urusan dengan orang-orang politik. Artinya ada yang ini kemarin. Ada orang bilang gini, 2019 ya. Lu dukung mana? Prabowo atau Jokowi? Aku bilang dua-duanya emang kenapa aku harus dukung dia? Pertanyaan aku balik, kenapa harus dukung dia? Apakah salah satu dari mereka kemudian mendukung agama? Enggak. Apakah salah satu dari mereka kemudian pro kepada apa yang aku perjuangkan? Jawabannya enggak. Maka aku bilang enlighten me. Cerahkan aku. Kenapa aku harus milih salah satu daripada mereka? Atau kenapa aku harus memilih salah satu di antara mereka? Itu sih sebenarnya. Problemnya di sana. Jadi bukan soalan agama. Cuma di framing dari luar seolah-olah 212 ini adalah gerakan untuk menggulingkan Ahok. Padahal kita nggak peduli. Ada yang mau framing kayak gitu? Karena ada Kalau orang-orang misalnya politik. emang itu framing. Karena yang paling mudah kalau aku jadi konsultannya Ahok ya. Nih kalau bicara konsultan ya. Waktu itu, aku tahu konsultan Lu Ahok. tahu ya. Kalau aku jadi konsultannya Ahok, hal yang paling mudah bagiku untuk membuat ini berbalik adalah mengatakan ini cuma isu agama, bukan ini ada isu politik bukan isu agama. Berarti agama ditunggangi oleh politik. Sederhana itu dong. Padahal aku bilang aku nggak ada urusan dengan politik. Pertanyaannya kalau Ahok misalnya nggak nyalon dan dia ngomong begitu, apakah umat muslim akan tersinggung? Pasti. Makanya itu yang kita lihat dulu. Seperti yang tadi Mas Ferry bilang, apakah kalau nggak ada agama misalnya ini akan tetap jadi? Ataupun kalau misalnya dia tidak, apakah kalau ini ada agama dia tetap jadi? Ataukah kalau misalnya ini kemudian nggak ada politik ini tetap jadi? Nah kita lihat dulu yang mana faktor yang sebenarnya menentukan agama atau politiknya. Dan Gitu. in your opinion, politik is a stronger driving force daripada agama di Indonesia? Politik, Enggak lah, agama. iya benar. Lebih tepatnya Oh lagi. iya, segini. Politik lebih strong apa agama lebih strong di Indonesia? Oke. Dorongannya?